Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang kita cinta ini. Eh, kita berbagi bersama beberapa informasi pendidikan, tips and trik aplikasi, dan tutorial pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memudahkan aktivitas pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas anak didik kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada sesi sebelumnya telah kita membahas terkait dengan daftar hadir menggunakan Google Formulir, ya, di mana kemudian siswa bisa langsung mengisi secara online, ya, dan dilengkapi dengan kesimpulan atau ringkasan materi pada pertemuan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan masih seputar daftar hadir, tetapi yang mengisi daftar hadir adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu. Ya, kalau sebelumnya itu adalah siswa yang mengisi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat daftar hadir yang diisi oleh Bapak Ibu guru. Nah, langkah pertama tentunya kita masuk di Google Chrome kita, di browser kita, kemudian login di akun Gmail kita atau menggunakan akun Google Workspace dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, menggunakan akun belajar.id ini. Nah, setelah itu kemudian kita masuk di Google Drive, ya. Jadi seperti ini, kemudian kita masuk di Google Drive, Bapak Ibu, seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, nanti setelah itu, ya, akan terbuka seperti ini. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah membuat folder daftar hadir. Cara membuat foldernya silahkan nanti ditonton di video sebelumnya. Saya langsung mau saja di daftar hadir ini. Nah, inilah file-file yang kemarin yang sempat kita buat di video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan buat formulir baru. Bisa klik baru, kemudian Google formulir kosong. Atau bisa juga klik kanan, kemudian formulir, ya, formulir kosong. Oke. Nah, sekarang kita kasih nama judul, ya. Nama filenya apa? Misalnya daftar hadir siswa. Ya, versi guru, ya. Saya akan versi guru. Saya bahasakan saya seperti itu, versi guru, ya Bapak Ibu, ya. Karena guru yang nanti akan mengabsen, mengisi daftar hadir. Kalau yang sebelumnya itu dari siswa yang langsung mengisi. Nah, sekarang di sini kita memasukkan misalnya pertemuan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita mencoba memasukkan misalnya mata pelajaran, ya. Kalau misalnya kita mengampu lebih dari satu mata pelajaran, maka nanti Bapak Ibu bisa masukkan mata pelajaran apa, ya. Misalnya ada dua, ya. Misalnya administrasi sistem jaringan dengan desain, ya, dasar desain grafis, ya, dasar desain grafis, ya, misalnya seperti ini. Berarti dia mengampu dua mata pelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu mengampu hanya satu mata pelajaran, maka kemudian Bapak Ibu tidak perlu memasukkan mata pelajaran, ya. Oke, saya hapus saja. Ini, ya, saya ganti dengan ya, hapus dulu, baru saya tambah. Saya ganti misalnya dengan tanggal, ya. Tanggal berapa pertemuan itu. Kemudian pertemuan ke berapa, ya. Pertemuan ke, ya, sama yang sebelumnya. Tinggal kita copy paste saja, ya. Misalnya kalau kita ada dari Word, ya, dari di Notepad ini, tinggal di copy paste saja untuk memudahkan. Kita klik baru Ctrl V, ya, atau bisa juga klik kanan tempel. Oke, nah
otomatis seperti ini. Ini kita wajibkan, termasuk juga tadi tanggal itu diwajibkan ya. Nah, kemudian pilihannya di sini adalah drop down. Oke. Ya. Jadi ada 16 kali pertemuan ya. Coba kita preview dulu. Nah, seperti ini, ada tanggal, ada pertemuan keberapa. Nah, kita kembali. Sekarang kita masukkan nama siswanya ya. Nama siswa kita. Oke, kita tambah pertanyaan. Kita tambah. Di sini baru kita pilih tambah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita pilih nanti adalah kisi pilihan ganda. Ini, kisi pilihan ganda. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga tulis daftar kehadiran. Oke. Nah, di baris ini kita isi nama siswa kita. Kemudian di kolom ini nanti berisi misalnya apa ya, alfa, hadir, izin, sakit, dan alfa. Oke. Sehingga kita isi dulu nama, misalnya Abdullah. Bisa juga menggunakan kayak model copy paste tadi Bapak Ibu yang di pertemuan itu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya data siswa, itu bisa di copy ke Notepad, kemudian dari Notepad dimasukkan ke dalam Google Form ini supaya lebih cepat ya. Abdullah Baharudin, kemudian Muhammad Abdu ya. Kemudian Muhammad Iqbal ya. Kemudian Muhammad Rizal ya, misalnya lagi Opung, terus Siti Amina, Siti Nurkasi ya, ini contoh saja. Nah, sekarang dan seterusnya Bapak Ibu ya, kalau misalnya siswa kita ada jumlahnya 36, maka semuanya akan kita masukkan 36. Nah, di bagian kolom ini kita isi hadir, kemudian izin, kemudian sakit, kemudian alfa. Nah, ini wajib diisi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah catatan di bagian bawah lagi, silakan ya, tambahkan. Catatan ini maksudnya catatan harian ya, pada saat kita masuk ya. Catatan harian. Misalnya dalam pertemuan itu ada keterangan terkait dengan anak-anak kita yang izin kemana misalnya atau apa, atau ada catatan-catatan lain misalnya dalam pertemuan itu siswa ini unggul dalam materi ini dan seterusnya. Itu bisa kita berikan catatan nanti. Jadi garis-garis pinggir supaya tidak dilupakan. Jadi nanti guru yang akan mengisi daftar hadir sekaligus nanti memberikan catatan apa yang dilakukan oleh anak kita dalam ruang kelas misalnya. Ada peningkatan kah atau apa ya, penguasaan materinya, termasuk anak-anak yang mungkin memiliki nilai lebih yang kemudian kita catat dalam catatan harian itu. Nah, ini berbentuk paragraf ya, ini berbentuk paragraf. Oke, sekali lagi untuk pilihan daftar kehadiran ini kita pilih yang tadi adalah kisi pilihan ganda ya, kisi pilihan ganda. Nah, sekarang coba kita preview dulu hasilnya gimana. Nah, kita misalnya pilih tanggal hari ini, pertemuan ke berapa, ke 1 ya. Terus di sini daftar kehadiran siswa misalnya Abdullah hadir ya. Tinggal kita klik saja hadirnya. Barudin hadir, Muhammad Abdul hadir, Muhammad Iqbal hadir, izin, si Muhammad Rizal, Opung Alfa ya. Kemudian Siti Aminah hadir, Siti Nurkasi hadir. Nah, kayak begitu Bapak Ibu sekalian.
Ya, nanti cara ngisinya kayak gini. Nah, setelah itu kemudian ada catatan harian. Silakan. Misalnya hari ini Siti Aminah menjawab unggul dalam diskusi. Dikasih poin-poin tersendiri ya. Dan seterusnya setelah itu dikirim. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini adalah cara membuat daftar hadir yang versi guru ya. Daftar hadir siswa versi guru di mana kemudian guru mengisi kehadiran siswa sekaligus memberikan catatan harian di setiap kali pertemuan. Ya. Sekarang kita coba lihat lagi. Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang dari atas ini. Jadi terkait dengan apa-apa yang Bapak Ibu masukkan ya silakan ditambahkan. Ya tinggal Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Jadi yang pertama adalah tanggal pertemuannya, kemudian pertemuan keberapa. Ya, jadi kita hitung berdasarkan RPP kita berapa kali pertemuan. Kemudian daftar kehadiran siswanya, silakan dibuat seperti tadi ini. Ya, pilihannya adalah kisi pilihan ganda. Kemudian ada catatan harian terkait dengan aktivitas yang ada di pertemuan kita pada hari itu. Oke, sekarang bisa lagi kita tambahkan temanya ya, kita atur tema misalnya saya pilih gambar, kemudian saya masukkan gambar apa nih? Oke, misalnya ini buku ya. Oke, sisipkan. Nah, itu sudah masuk. Selanjutnya bisa juga dari sisi gaya font ya. Ini huruf apa? Jenis-jenis hurufnya itu bisa kita ganti ya. Oke. Kalau tadi temanya akhirnya tidak jadi, tinggal kita klik tanda silang ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini, perhatiin jauh apakah sudah bagus kelihatan. Kalau dianggap sudah oke, kita close lagi. Kemudian masuk di pengaturan. Ya, ingat di bagian pengaturan lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita aktifkan kumpulkan email, maka nanti akan terkirim ke email mereka pada saat mengisi daftar hadir. Pada saat kita mengisi ke email kita ya, pada saat kita mengisi daftar hadir. Tapi ini sudah diaktifkan. Kemudian batasi untuk pengguna kementerian saja. Bapak Ibu bisa mengaktifkan ini karena Bapak Ibu saja sendiri yang mengisinya, ya bukan orang lain. Ya, pada saat ada orang lain yang ingin mengaksesnya, dia tidak bisa masuk ya, seperti itu. Kemudian batasi ke satu jawaban jangan diaktifkan karena kita akan mengisi beberapa kali sampai pertemuan ke-16 ya. Oke. Dan seterusnya ya. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian di bagian ini bisa kita isi pesan konfirmasi, boleh dikosongkan juga boleh. Misalnya pertemuan daftar hadir pertemuan sudah terekam ya. Oke, sorry besar semua. Daftar hadir pertemuan sudah terekam. Oke. Ya. Nah, kemudian di bagian kuis ya tidak perlu ya. Nah, ini tampilan status tidak perlu, acak urutan pertanyaan. Ini acaknya jauh usah diacak ya, Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu aktifkan ini boleh, tidak diaktifkan juga tidak masalah. Oke, karena Bapak Ibu sendiri yang tahu di mana alamat linknya dan seterusnya. Oke, saya hilangkan saja, kemudian saya klik simpan. Nah, setelah itu kita ambil linknya, kirim. Nah, ini linknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus punya link ini. Nah, ini bisa diganti Bapak Ibu ya. Bisa diganti, linknya diperpendek ya. Bisa menggunakan yang diperpendek ini atau menggunakan aplikasi yang lain, yaitu misalnya kayak JJ for GG ya. GG for GG. Contoh ya. Saya copy dulu ini salin. Kemudian saya masuk di tab baru, saya tulis GG for GG ya. .gg. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu membuat short URL-nya. Ya, saya klik paste. Saya bikin customize gg.gg misalnya. Daftar hadir ya, daftar hadir ganjil 2021. Ini contoh ya. Short URL. Mudah-mudahan tidak ada yang pakai. Nah, ini belum ada yang pakai ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita ingin masuk ke tadi, ini oh sorry. Ini daftar ya, tidak pakai R tadi, terlupa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin masuk lagi, tidak perlu masuk login ke akun G Suite-nya. Ya, ini juga tidak perlu di ini karena ini panjang sekali, tidak usah dihafal. Tapi kalau ini kan gampang dihafal nih.
gg.gg garis miring daftar hadir ganjil 2021. Tinggal Bapak Ibu ketik nantinya. Ya, gg.gg garis miring daftar, ada pakai tadi ya, hadir apa tadi? Daftar hadir ganjil ya, ada ganjilnya. Semester ganjil maksudnya ganjil 2021. Kalau kita buka langsung nanti mengarah ke Google formulir kita. Nah, seperti ini, langsung masuk di sini. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk memperpendek yang tadi ini yang terlalu panjang ya, yang tidak mungkin dihafal ya, termasuk juga walaupun diperpendek di sini juga agak panjang juga karena simbol-simbolnya banyak ya. Akhirnya kemudian kita coba membuat memperpendek menggunakan gg.gg yang mudah diingat nantinya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana cara membuat daftar hadir versi guru. Maksudnya adalah guru yang langsung menginput kehadiran siswa ke dalam daftar hadir kita. Nah, kemudian nanti buat catatan harian ya. Kita coba aja dulu ya, kita uji coba dulu. Hampir terlupa, kita uji coba dulu satu. Kita copy dulu ini. Kita ngetes dulu ya, jangan sampai tidak masuk ya. Oke, kita isi tanggal hari ini saja. Tanggal hari ini tanggal 27 pertemuan ke-1 ya. Misalnya tadi ini hadir, ada izin, ada sakit, hadir, ini mungkin alfa ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita catatan ya, misalnya Abdullah mendapatkan nilai tertinggi 95 pada diskusi kelompok ya misalnya. Misalnya kayak gitu ya. Pokoknya catatan apapun yang Bapak Ibu masukkan. Ya, termasuk juga tadi misalnya ada yang izin kemana itu bisa dimasukkan. Nah, setelah itu kita klik kirim. Ini cuma contoh aja Bapak Ibu ya, kita uji coba. Nah, daftar hadir pertemuan sudah terekam. Nah, sekarang kita akan coba melihat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada jawaban satu masuk ya. Ini sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam spreadsheet ya. Nanti bisa di-download Bapak Ibu. Nah. Oke, nah jadi seperti ini nanti. Tanggal ya tanggal kehadiran pertemuan keberapa daftar hadir. Nah, ini dia. Di sini daftar kehadiran itu ada nama siswa di atas ya. Abdullah, siapa lagi nih? Bahar dan seterusnya. Jadi nanti akan kelihatan ke bawah. Ya, dan bisa direkap nanti dengan cara menggunakan fungsi countif misalnya. Ya, ini bisa di-download ke Excel ya. Mencatat berapa kehadirannya, berapa alfanya si Abdullah ini misalnya, dan seterusnya sampai ke belakang yang lain. Sampai di paling belakang juga ada catatannya ya, catatan. Jadi ini bisa Bapak Ibu kita manfaatkan. Jadi semuanya serba didigitalkan ya, tidak perlu lagi menggunakan daftar hadir yang dalam bentuk buku atau catatan-catatan tertentu. Demikianlah Bapak Ibu tutorial kita pada kali ini terkait dengan daftar hadir siswa versi guru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan channel ini di like, di komen, serta di subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.